kelas B dengan nama tim. Yang pertama adalah Haryanto, yang kedua Supriyono, yang ketiga Susanto, yang keempat Thorikul Fatoni, dan yang terakhir Dirwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3. Definisi keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang terhubung dengan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Lalu yang terakhir, menghindari tuntutan hukum. Fokus program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja difokuskan pada dua aspek. Yang pertama, perilaku kerja. Membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja. Kemudian mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level rendah. Selanjutnya, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Lalu yang kedua adalah kondisi kerja. Mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan menyediakan alat-alat pengaman. Beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Lalu selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Yang kedua, ergonomika. Studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Lalu yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Untuk pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Yang keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Cara mengatasi stres. Stres adalah reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Yang kedua, stres mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu. Peristiwa-peristiwa tertentu bisa membuat seseorang mengalami stres yang sangat tinggi, tapi tidak lagi orang yang lain. Pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Stres ringan dalam kenyataannya meningkatkan produktivitas dan bisa sangat membantu dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Akibat potensial stres.
Meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. Stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, menggunakan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit mematikan, seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, alkoholisme, dan kecanduan obat. Ditambah sakit kepala harian, nyeri punggung, makan berlebihan, dan penyakit-penyakit mengganggu lainnya yang dimunculkan tubuh sebagai reaksinya. Faktor penyebab stres. Faktor-faktor organisasional, yaitu budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja. Yang kedua, faktor-faktor pribadi, yaitu keluarga dan masalah finansial. Yang ketiga, lingkungan umum. Untuk mengelola stres, cara yang pertama adalah olahraga. Kemudian mengikuti kebiasaan diet yang sehat. Lalu tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi. Menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda. Menemukan seseorang yang mau mendengar. Kemudian membangun keteraturan dalam hidup. Kenali keterbatasan diri. Lalu bersikap toleran. Mencari waktu luang di luar pekerjaan. Yang terakhir, menghindari kendali semu. Evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif atau frekuensi kejadian, maupun kualitatif atau berat ringannya cedera atau penyakit. Yang kedua, menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan.